desain programnya ya. Mari kita desain program PLC untuk mesin pencampur larutan otomatis dengan memanfaatkan instruksi counter sebagai berikut, dan gate tadi ya, dan internal. Oke. Kita mulai dari konstruksi mesin. Mesin pencampur yang ada adalah seperti ini ya. Di sini ada tombol operasi yaitu start dan stop. Start itu untuk mulai, stop untuk mengakhiri operator ya. Dan itu ada lampu indikator. Lampu indikator arti lampuran. Begitu saya tekan start, maka lampuran akan dinyalakan selama proses berlangsung. Dan lampu full biasanya digunakan untuk indikator, yaitu dia penuh ya. Idle masih belum kita pakai. Nah, nanti idle kita pakai untuk menggunakan register internal ya. Jadi kalau ada proses pengosongan ya, ada begitu proses pengosongan kita gunakan pakai register internal, dan kita untuk nyalakan lampu idle-nya. Ya. Dan itu juga di sini ada mode, ini belum kita pakai ya, mode ABC, nanti materi selanjutnya kita pakai ya. Nah, yang ini adalah indikator angka yaitu untuk setting, dan ini untuk tampilan ya. Ini juga belum kita pakai ya, nantinya untuk materi berikutnya nanti kita pakai. Nah, di situ ada pompa 1 dan pompa 2 yaitu untuk mengisi tangki dengan larutan 1 dan larutan 2 berarti. Dan ini ada flow 1 dan flow 2 untuk menghitung berapa jumlah, berapa liter ya, anggap aja liter, berapa dia suntikan liter, berapa liter jumlah larutan yang sudah dimasukkan ke dalam tangki. Nah, di situ juga ada sensor, ini adalah sensor high level, berarti artinya kalau aktif dia penuh. Dan di sini ada sensor low level, kalau dia low berarti artinya dia kosong. Dan di sini adalah mixer, pemutar dan pengaduk ini ada pengaduknya, yaitu untuk supaya dia dalam pencampuran itu merata ya, setelah pemanasan telah diratakan, jadi supaya tercampur secara merata. Ya. Kalau yang ini adalah address input dan output yang ada di sini, ini perangkat-perangkat ini yang dihubungkan pada ini input dan output. Jadi ini perangkat-perangkat yang dimanfaatkan ya, yaitu output O2 dan output 4. Inputnya adalah in 3 dan input 1. Baik. Ini baiknya ya. Nah, di sini ada termostat, ada sensor di sini, ada sensor termostat ya. Dimana nantinya yang ini adalah suhu yang terukur di sini, dan yang ini adalah setting yang kita inginkan. Ya. Ini ada satu rangkaian untuk mengatur itu ya. Nah, ini ada pompa 3 untuk mengosongkan. Dan di sini ada flow, kita ingin tahu berapa yang bisa dikosongkan. Dan di sini ada pemanas, yaitu untuk memanaskan supaya temperaturnya sesuai yang kita inginkan, kita setting. Itulah konstruksi dari mesin pencampur yang akan kita coba desain program otomatisnya. Oke, kriteria program yang akan kita desain. Tombol start atau dimana itu adalah normally open, dan untuk menyalakan lampuran dan mengoperasikan mesin. Selama mesin beroperasi, lampurannya harus nyala. Dengan tombol stop itu normally close, berarti artinya kalau memprogram kebalikannya, untuk menghentikan atau mematikan lampu run. Tangki diisi larutan 1 berdasarkan nilai preset dari counter yang dibaca dari sensor flow meter 1 ya. Pompa 1 dioperasikan berdasarkan flow meter 1 berarti. Nah, dengan untuk larutan 2 akan ditambahkan sampai tangki itu penuh. Berarti pompa 2 dioperasikan setelah counternya mencapai nilai preset. Artinya kita memanfaatkan kaki atau pin DN-nya. Tapi jumlah larutan 2 juga akan dicacah oleh counter dengan C5T0 dioperasikan sebagai counter up ya. Jadi counter 5T0 akan mencacah yaitu semua jumlah larutan yang masuk ke dalam tangki. Jadi antrian flow 1 dan flow 2 kita jumlahkan jumlahnya, yaitu dengan berapa yang tercacah oleh counter 5.0. Nah, satu pengaduk dioperasikan ya, selama pengisian dan pengosongan ya. Jadi pengaduk itu langsung dihidupkan, begitu dinyalakan langsung hidup ya. Karena apa? Pada saat pengosongan masih ada sisa yang
larutan yang di dalam tangki. Setelah tangki penuh, campuran dipanaskan head on sampai mencapai suhu atau setting atau termostatnya on. Nah, setelah pemanasan mencapai suhu setting, maka dilakukan pengosongan. Pompa 3 on dan counter akan mencacah atau menghitung larutan yang dikosongkan, yaitu dengan C5.0 dioperasikan sebagai counter down. Berarti di sini counter 5.0 dioperasikan, tadinya dioperasikan sebagai counter up, yang di sini dioperasikan sebagai counter down. Tapi sebenarnya satu counter, tapi dioperasikan dalam dua mode. Ya. Setelah mencapai nilai tertentu, digunakan operator grade atau greater than, berarti lebih besar dari, untuk membatasi larutan yang disisakan. Berarti kita gunakan operasi GRT atau greater than untuk membatasi atau mengeset berapa larutan yang ditinggalkan di dalam tangki. Begitu. Nah, sekarang kita coba rancang satu persatu. Nah, dengan seperti biasanya, ini adalah lampuran. Berarti lampuran on itu jika ditekan start dan tidak ditekan stop, kemudian ditahan selama tidak ditekan stop secara fisik, dimana stop itu adalah normally close, sehingga kebalikannya ya. Sehingga kalau kita bisa masukkan, berarti kalau di ini kita diagram kancingnya, berarti lampuran aktif atau satu ini, berarti start sama dengan 1 dan stop sama dengan 1. Sehingga persamaan saya menjadi dan ditahan yaitu pada saat stop tidak ditekan. Nah, sehingga persamaan matematikanya lampuran sama dengan start stop ditambah lampuran stop. Terus karena ini ada sama stopnya dikeluarkan ya, maka start ditambah lampuran ini dalam kurung dot stop. Status pengosongan. Nah, karena pengosongannya tidak sepenuhnya sampai habis, maka kita munculkan yaitu variabel baru yang namanya status pengosongan, yang nantinya kita manfaatkan adalah memori internal dalam bentuk bit. Dia akan on apabila high level on saat tangki penuh. Jadi kalau high levelnya sudah penuh, artinya sudah penuh, berarti kita hidupkan yaitu status pengosongan, mulai pengosongan. Nilai akumulator dari C51 atau 50 ya, nanti tergantung 51 atau 50 kita gunakan. Akumulator itu lebih besar dari 50 atau GRTS berarti ya. Nah, kalau dia akumulatornya masih lebih dari 50, maka dia lakukan pengosongan dan lampurannya on. Kemudian di LED selama nilai dari akumulator dari counter itu lebih besar dari 50 ya, dan lampurannya on. Sehingga kalau kita gambarkan dalam tabel dalam diagram kancing seperti ini. Nah, ini start pengosongan, status pengosongan. High level 1 ini operasi grid test, grid ten, berarti GRT. Ini dari C5 yang sebagai akumulator dibandingkan dengan 50, dan ini lampurannya 1, dan dia ditahan di LED selama, berarti akumulatornya lebih besar dari 50 dan lampurannya 1, sehingga persamaan saya menjadi ini. Status pengosongan sama dengan high level GRT dari counter yaitu dengan akumulator lebih besar dari 50 dan lampuran ditambah status pengosongan karena ditahan ya, status pengosongan greater itu GRT dan kali lampuran ya. Nah, karena ada yang sama berarti dikeluarkan yang sama. Yang sama adalah GRT dan lampurannya ya. Maka di sini dalam kurung ini adalah high level ditambah dengan status pengosongan. Sedangkan untuk lampu full ya, berarti penuh, akan saya on kan apabila high levelnya on, berarti saat tangki sudah penuh dan lampurannya masih on. Kemudian di LED ya, selama status pengosongan on, berarti masih bisa dikosongkan dan lampurannya on. Begitu status pengosongannya sudah nggak terpenuhi 50 tadi, maka dia akan dimatikan ya, jadi sudah diberhentikan. Berarti artinya masih ada sisa larutan yang dalam tangki ya. Artinya kalau digambarkan dalam diagram keadaan atau diagram kancing, ini high level lampuran, terus dia ditahan selama status pengosongannya 1 dan lampurannya 1.
Sehingga saya dapatkan persamaan lampu full sama dengan high level lampuran ditambah lampu full status pengosongan lampuran. Nah, karena ada yang sama, lampurannya dikeluarkan. Di sini high level ditambah lampu full dot status pengosongan dalam kurung ini kali lampuran. Sedangkan untuk counter berarti yang pertama yaitu sebagai counter up ya, CTU, kita ambil sebagai CTU ya. Dimana CTU akan saya on kan, di on berarti dia diaktifkan yaitu saat pompa mengisi, berarti kita masukkannya sebagai yaitu flow on, flow 1 dan lampuran ya. Jadi dia akan mencacah atau menghitung dari flow ya. Jadi diasumsikan satu putaran atau satu flow itu adalah 1 liter ya. Dan selain itu juga dia akan gunakan untuk mengaktifkan juga yaitu pada saat lampu pompa 2 jalan atau mengisi, berarti supaya semua harus tercover berapa jumlah larutan yang tertampung di dalam tangki sampai penuh ya. Berarti makanya di sini ada masuk yaitu flow 1 dan flow 2 ya. Sehingga persamaan saya menjadi ya, ini adalah diagram kancingnya, berarti ada 2, berarti flow 1 lampuran, flow 2 lampuran, sehingga persamaannya counter 51, counter 51 pada saat dia metode mencacah naik, dia adalah masukannya lah flow 1 ke lampuran ditambah flow 2 lampuran, karena lampuran yang sama dikeluarkan ya. Dalam kurung flow 1 tambah flow 2 dalam kurung ini kalikan lampuran. Itu adalah CTU. Sekarang untuk pompa 1, berarti pompa 1 itu saya aktifkan atau sebelum dia mencapai nilai preset ya. Berarti counter 51 cacahan belum sampai mencapai nilai preset, berarti kita karena itu kita manfaatkan pin DN nya off ya. Pin DN off, dan status pengosongannya belum ada pengosongan, berarti pengosongannya harusnya off, berarti tidak terjadi pengosongan ya. Berarti pengosongannya off dan lampurannya on, sehingga di sini adalah diagram kancingnya ini yaitu T50 DN, kaki DN sama dengan 0 dan status pengosongannya 0, lampurannya 1, sehingga persamaan saya menjadi sini T50 DN not ya, diambil notnya, status pengosongan not dan kali lampuran. Dengan untuk pompa 2, berarti pompa 2 setelah preset, berarti setelah counter 5.0 atau 1 ya mencapai nilai preset, maka DN nya ini kita gunakan untuk menghidupkan pompa 2 dan tangki belum penuh, berarti lampu fullnya masih off, status pengosongannya belum, berarti off juga ya. Dan lampurannya on, sehingga diagram kancingnya seperti ini, berarti ini DN nya 1 ya, dan pengosongannya 0, lampu fullnya 0, lampurannya 1 ya. Persamaan saya jadi ini DN, status pengosongan not, lampu full not, lampuran ya, untuk pompa 2. Jangan untuk counter 1 sebagai counter down, berarti untuk menghitung berapa yang dikosongkan untuk mendapatkan sisa ya. Kalau kita buat presetnya 50 atau 100, misalkan presetnya flow 1, flow 3 ya, berarti kita dapatkan dari flow 3 ya, untuk menghidupkan atau menghitung atau mencacah turun, dan lampurannya masih aktif, dimana counter ini berfungsi sebagai counter down. Nah, maka flow 3 sama dengan 1 dan lampuran, sehingga persamaannya seperti ini, flow 3 dot lampuran. Nah, sedangkan untuk pemutar berarti itu setelah saya hidupkan, maka mixer langsung saya hidupkan, berarti di situ pakai lampuran aja langsung. Jadi heater on itu pada saat tangki sudah penuh, artinya di sini saat pengosongan ya, karena pengosongan ini sudah mewakili penuh, dan ini termometernya masih off dan lampurannya on, sehingga diagram kancingnya seperti ini. Status pengosongan 1, temperatur 0, di termostatnya masih 0, lampurannya 1, sehingga persamaan saya heater sama dengan status pengosongan, termostatnya not dan lampuran. Pompa 3 akan on jika
status pengosongan on, termostatnya on, berarti sudah terpenuhi temperatur settingnya sama dengan temperatur yang terukur, dan lampurannya on ya. Sehingga ini diagram keadaan atau diagram kancingnya juga. Nah, status pengosongan sama dengan 1, termostat sama dengan 1, dan lampuran 1. Sehingga persamaan pompa 3 adalah status pengosongan dot termostat dot lampuran ya. Nah, persamaan boolean dari desain program di atas akan kita kumpulkan untuk mendesain diagram laddernya. Nanti lampuran sama dengan ini start ditambah lampuran stop. Status pengosongan sama dengan high level plus status pengosongan nahan ya. Grade 10, grade 10 berarti dari C51 ini, dan kali lampuran high level ini lampu full, berarti di sini dapatnya adalah high level ini untuk lampuran ya. Ini adalah dia pada flow 1 dan flow 2, berarti untuk counter 5.1 itu sebagai ya, sebagai counter up, dan pompa 1 ya. Dari sini kita gambarkan dulu ini pompa 1, sehingga saya dapatkan diagram laddernya seperti berikut. Berarti yang ini adalah ini ya, berarti ini adalah paralel ya, start dan lampuran kita paralel, dan ini kita seri dengan stop, dan ini lampuran. Dan yang ini adalah status pengosongan ini, berarti ini kan kita paralel high level dan status pengosongan ini. Terus di sini adalah greater 10 ya, di sini akumulator, ini akumulator dibandingkan dengan B50 bisa kita set ya, bisa 50 bisa 100 tergantung kita maunya berapa, tergantung keperluan ya. Terus lampuran. Nah, sedangkan untuk yang ini lampu full, berarti ini sensor height ya, status pengosongan dan lampu full di sini, dan ini lampuran. Nah, sedangkan ini adalah untuk counter 51 atau 50. Ini flow 1 dan flow 2 kita paralel, berarti dua-duanya kita baca masalahnya. Kita ingin membaca berapa banyak yang dimasukkan ke dalam tangki ya. Ini dimana kita tahu flow meter 1 ini adalah untuk pompa 1 yang dimasukkan pompa 1, flow meter 2 dari pompa 2, dan lampuran. Nah, ini adalah kita operasikan sebagai counter up. Preset 100 di sini artinya yaitu pompa 1 itu akan mengisi sebanyak 100 liter awal. Nantinya kalau ke yang kedua nanti bisa dikurangi berapa antara yang di tes, berarti tinggal sisa selisih ini adalah yang tersisa di dalam tangki. Nah, sedangkan yang ini adalah yaitu untuk pompa 1 ya. Berarti kita ambil notnya ya, karena belum terpenuhi presetnya, status pengosongannya enggak aktif, dan lampu run. Persamaan boolean dari desain program lanjutan di atas tadi, jadi kelanjutannya. Nah, pompa 2 itu sini kita ambil dari counter DN, dari itu kan sudah mencapai preset, maka DN nya aktif dan status pengosongannya belum, dan lampu fullnya belum ya. Dan lampu status pengosongannya belum tercapai, berarti belum dikosongkan, dan lampu full belum penuh, dan lampuran ya, dot lampuran ya. Sedangkan untuk counter 5.1 nya sebagai counter down, yaitu kita akan menghitung berapa flow yang dikosongkan ya, yang pakai flow 3 ya. Sedangkan mixer atau pengaduk dihidupkan selama proses mesin berlangsung. Pemanas itu dari status pengosongan ya, sudah mulai bisa dikosongkan. Terus temperatur atau termostatnya masih belum terpenuhi, masih not, dan kali lampuran. Dengan pompa 3 itu status pengosongan, karena nantinya kan kita kepinginnya ada sisa, berarti di dalam tangki itu masih ada sisa larutan yang disisakan ya, masih ada yang tidak dikeluarkan ya. Nah, begitu pompa 3 akan saya hidupkan apabila status pengosongannya aktif, berarti, dan termostatnya sudah terpenuhi, berarti temperatur settingnya sama dengan temperatur yang terukur dari lampuran ya. Nah, dari sini kita buat diagram laddernya seperti berikut ya, yang ini. Nah, kita lihat ini seri semua ya, seri
ini pompa 2. Sedangkan yang ini kita flow 3 dan lampuran ya, untuk ini CTD ya, berarti counter down ya. Sedangkan preset dari counter down ini nanti sama dengan hasil dari counter up di atas ya, sedangkan akumulatornya nanti menyesuaikan ya. Mix ini pengaduk, sedangkan head di sini pemanas, berarti status pengosongan, termostatnya belum tercapai, dan lampuran. Dan pompa 3 di sini status pengosongan, termostat, dan lampuran ya. Ini untuk pengosongan. Nah di sini tidak kita gunakan yaitu reset dari counter. Karena apa? Karena kita ingin melihat karena nggak mulai dari nol lagi. Waktu mencacah dari pertama dari nol, mungkin dari baru. Nah begitu sudah proses berikutnya maka dia tidak dari nol, dia akan yaitu dari jumlah larutan yang disisakan mengontornya, jadi tidak perlu di reset. Mari kita simulasikan dengan